Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya karena video nggak bisa segera saya upload. Jadi hari ini saya informasikan terkait dengan video pembelajaran pertemuan hari ini sekaligus yang minggu kemarin saya gabung sekalian, gitu ya, teman-teman semua. Di dua pertemuan terakhir ini minta tolong teman-teman pastikan mencoba untuk mengerjakan soalnya, latihan, karena mulai minggu depan, insya Allah kita akan mengintegrasikan materi dua pertemuan terakhir ini dengan materi yang pertama. Kita hubungkan dengan cash flow dan klasifikasi biaya, karena di sana ada perhitungan laba rugi, termasuk nanti di soal tugas yang pertama kemarin akan saya bahas juga, ya. Karena di sana ada kaitannya dengan kebutuhan modal dan sebagainya, gitu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan di sini time value of money, bunga dan futures value. Jadi saya sengaja untuk membahas futures value dulu sebelum nanti ke present value, ya, teman-teman. Oke. Di rumus, jadi dunia ekonomi teknik teman-teman semua, kita tidak bicara Pak kalau syariah gimana, begitu ya. Kalau syariah tentunya perhitungannya akan berbeda karena di sana kembali kepada kesepakatan. Di mata kuliah ini, di pembelajaran ini, ya nggak apa-apa, nanti bisa kita bahas bagaimana proyeksi kerjasama, perhitungannya seperti apa, biasanya yang terjadi secara syariah. Tapi di saat ini biar teman-teman semua itu paham yang terjadi di luar sana itu seperti apa. Jadi terlepas dari itu semua ya teman-teman ya. Oke, bunga. Perhitungan di dalam bunga di sini misalkan kita ada pinjaman dengan nilai tertentu, gitu ya, yang divariabelkan dengan huruf P, gitu ya. Terus suku bunga per periode tertentu. Terus jumlah periode tertentu juga, pastikan antara periode di suku bunga sama periode di N ini harus sama ya nanti ya. Jadi misalkan suku bunganya 10% per tahun, maka N-nya tentunya harus tahun. Suku bunganya 1% tiap bulan. Berarti periodenya jangan tahun, tapi periodenya juga bulan. Ini perhitungan ini kalau implementasinya seperti apa sih? Jadi implementasinya itu ya kayak kalian nanti kalau keluar begitu ya, akan ada iklan promosi baik dari bank nasional maupun bank lokal gitu seperti koperasi ataupun BPR begitu ya. Itu pasti ada informasi-informasi. Misalkan pinjaman untuk properti suku bunga 8%, suku bunga 9%. Atau ada beberapa yang menginformasikan di baliho itu pinjaman untuk pendidikan suku bunga 0,9%, itu pasti ada embel-embelnya per bulan. Jadi kebayang ya, kalau 0,9% per bulan berarti setahun ya plus minus di angka 10%. Nah, normalnya berapa, Pak? Normalnya untuk persentase ini pengalaman saya hampir bisa dipastikan di atas BI rate, gitu ya. BI rate sekarang kalau tidak salah 6 kalau nggak 7%. Itulah kenapa hampir semua bunga investasi atau bunga apapun di angka pinjaman ya, di angka 9 per tahun, 10% per tahun, 12% per tahun, 14% per tahun, beda-beda tergantung dari peruntukannya, gitu ya. Terus kenapa ada kaitannya dengan BI rate? Karena itu untuk tingkat keamanan itu berhubungan dengan inflasi. Terus deposito gimana Pak ya? Deposito itu antara 4 sampai 5% bunganya sebetulnya. Maksudnya kalau kita sekarang punya uang 1 miliar, setiap tahun kita akan dapat kalau 5% berarti 50 juta.
1 tahun kalau punya uang 1 miliar. Tapi 1 miliar itu nggak boleh diutak-atik. 1 miliar itu harus tersimpan di bank. Gitu ya, teman-teman ya. Di freeze. Sehingga bank itu nanti akan mencarikan nasabah debitur. Nah, debiturnya diberi bunga 9, 10, atau 11%, kan begitu kan? Makanya bank masih dapat. Kan ngasih bunga deposito ke orang yang tadi gitu di angka 4-5% per tahun. Kaitannya ke sana ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa paham. Oke. Terus contohnya ini, Joni pinjam uang di koperasi sebanyak 1 juta. Jika suku bunganya 15% per tahun, berapa yang harus dikembalikan Joni jika jangka waktu pinjamnya 5 tahun dan menggunakan metode bunga sederhana? Karena bunga itu sebetulnya ada bunga sederhana, ada bunga majemuk nanti, ya. Oke, kalau bunga sederhana seperti ini, pokok pinjamannya 1 juta, bunganya 15%, berarti bunganya P kali I kali N, 1 juta kali 15% kali 5, 750.000. Berarti setelah 5 tahun, dia harus bayar 1.750.000. Kok besar, Pak? Ya memang begitu. Gitu ya. Terus karena apa? Setiap bulan, setiap tahun bunganya 150.000. Kan gitu kan? Oke, terus bunga itu ada bunga majemuk, teman-teman. Besarnya bunga yang dihitung berdasarkan besarnya induk ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Saya kasih contoh dengan soal yang tadi, ya. Kalau tadi kan sama itu semua, mulai tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 150.000 semua. Kalau ini yang bunga majemuk itu bunga berbunga. Rasanya begitu ya. Jadi pinjamnya 1 juta, tahun pertama bunganya 15% dari 1 juta. Tahun kedua, gitu ya. Tahun kedua itu ya di sini ini berarti dia 15% dari 1.150.000. Makanya 172.000. Terus ini terus ke bawah sampai gitu ya. Berarti total yang harus dibayarkan ketika menggunakan bunga majemuk itu 2.011.000. Pertanyaannya sekarang, atau bunga majemuk itu seringnya dipakai bunga efektif. Pertanyaannya sekarang, kalau kita pinjam ke bank, mending pakai bunga majemuk atau pakai bunga sederhana? Kalau dari saya tergantung kemampuan kita kalau kita pembayarannya bagus begitu ya, saya pilih bunga majemuk. Kenapa? Karena ketika contoh case-nya di sini ya, ketika di tahun pertama kita bisa ngangsur nih, misalkan ya, ngangsur 500.000, misalkan gitu ya. Oke, ngangsur 500.000 berarti pokoknya sekarang jadi berapa? Ya kan? 650 1.150.000 berarti kan dikurangi berarti kan pokoknya kan sisa 500. Gitu? Kalau pokoknya 500.000 berarti bunga tahun kedua seharusnya dari 500.000 kan begitu kan? Kalau kita ngangsur. Kalau kita nggak ngangsur mending yang flat gitu ya. Tapi kalau kita ngangsur kita mending yang majemuk atau efektif. Yang jadi masalah perbankan itu tidak kalah pinter juga. Nanti di angsurannya itu biasanya kalau pakai efektif itu tahun-tahun pertama gitu tiap bulan itu bunganya lebih besar dibandingkan pokoknya. Jadi nah kita udah bayar dari angsuran 5 tahun gitu kan kita sudah 50% nih. Mungkin pokoknya belum 50% terbayarkan. Mungkin baru 20% atau bahkan bisa aja mencapai 25%. Tergantung kebijakan dari perbankan di jadwal pembayarannya itu. Oke, latihannya di sini saya rasa teman-teman sudah mengerjakan seharusnya, saya belum ngecek gitu ya. Nanti kita bahas saja ya. Oke, futures value teman-teman. Kalau tadi kan bunga ya, sekarang futures value. Jika uang diinvestasikan saat ini dengan tingkat suku bunga efektif I%,
per periode tertentu dan dimajemukkan tiap periode, maka jumlah uang tersebut pada akhir periode tersebut akan menjadi gitu ya, F1 sama dengan P plus bunga dari P. Ya kan? Makanya pada akhir tahun kedua dan seterusnya akan muncul seperti ini rumusnya. Tidak perlu dihafalkan. Lihat aja yang di sini ya. P sama dengan F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya. Oke. F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. F nilai uang pada yang akan datang, futures. P nilai uang saat ini, present, dan I tingkat suku bunga atau interest. Ya, nanti per periode tertentu tentunya, terus jumlah periode bunga. Contohnya ini, Joko akan menikah 4 tahun lagi. Suku bunganya 16%, maka berapa uang Joko begitu pada saat hendak menikah nanti? Tinggal dilihat pakai rumusnya, F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. 4 juta plus I-nya itu kan 16%. 0,16 pangkat 4. Ya kan? Tahu ya teman-teman untuk hitung ya. Dijumlahkan dulu, baru dipangkatkan 4. Ya, makanya uangnya menjadi 7.244.000. Ini sebetulnya yang dimainkan oleh asuransi. Teman-teman semua. Atau dana pensiun, kita kan bayar setiap bulan atau setiap tahun. Nanti setelah anak kita misalkan gitu ya, usia berapa nanti akan dapat uang berapa. Ini di sini ada uang kita yang akan berkembang sesuai dengan perhitungannya. Pak, suku bunganya mungkin nggak sampai 16%. Itulah kenapa banyak investasi bodong. Ya kan? Karena normalnya sebetulnya kalau bicara bisnis aman, per tahun itu dapat 10% itu sudah lumayan bagus. Kalau sampai 20% itu sangat bagus. Rata-rata di asuransi itu biasanya menawarkan antara 8 sampai 14%. Karena apa? BI rate di angka 7%. Kan begitu kan? Gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin di bawah BI rate karena deposito aja kasih 5%. Makanya kalau ada investasi menawarkan dapat 40% per tahun, itu patut dipertanyakan. Ini bisnisnya apa? Kan gitu toh. Bisnis kuliner misalkan. Kuliner itu bagus, bisa 60% labanya. Tapi kalau kita mau fair, misalkan kita dapat laba 60%, kan 60% itu sudah dihasil gitu ya, ke pengelola sama ke investor. Kalau sama-sama 50-50 misalkan, berarti investor kan cuma dapat 30%. Makanya ada pertanyaan besar, kalau sampai 40%, 50% bahkan. 20% aja menurutku sudah sangat-sangat tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus perbandingan dengan perhitungan bunga tunggal, begitu ya teman-teman. Jika perhitungan menggunakan bunga tunggal, maka F sama dengan P plus P kali I kali N. Gitu ya, 4 juta kali 0,16 kali 4. Karena bunganya kan melekat ke sama semua, kan begitu kan? Ke satu saja. Nah, makanya ada selisih sebetulnya pakai bunga majemuk atau bunga efektif dengan bunga tunggal. Karena kalau bunga tunggal itu kan perhitungannya bunga bunga majemuk itu kan bunga berbunga kan tadi kan. Cuman ini dibalik gitu. Kalau tadi itu contohnya ditarik ke depan, ini di apa namanya ke belakang. Oke. Ekivalensi. Jadi ekivalensi itu maksudnya nilai 4 juta sekarang. Kalau kasusnya tadi itu sama dengan 7.204 tahun lagi. Ya. Pak, kok sampai gede banget? Ya memang begitu. Ya, teman-teman semua ya. Nilai uang pada 2014 beda dengan 2018 atau 2021 beda dengan 2025 nantinya. Apalagi kalau saya dibandingkan zaman
kuliah dulu di awal-awal ya, tahun 96, saya makan nasi itu 1.000 rupiah, sudah sama teh. Sekarang 3.000 cuma dapat nasi. Ya, beda banget ya. Ya beda banget lah, udah 15 tahun lebih atau 20 tahun. Oke teman-teman. Nah latihannya ini sudah saya minta untuk dikerjakan begitu ya. Nanti kita review di pertemuan berikutnya pada saat apa namanya? Pada saat kita bisa tatap muka. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang bunga dan futures value. Salah teman-teman. Sebentar. Bunga Nah, saya siapkan dulu. Oke. Tadi teman-teman semua sudah belajar bunga dan futures value seperti apa. Sekarang kita belajar tentang present value. Ya, ini memang biasanya 2-3 kali pertemuan. Dan nanti pertemuan selanjutnya combine dengan cash flow dan laba rugi ya, teman-teman semua ya. Oke, present value apa itu? Gitu. Kalau rumus future value tadi apa? F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Kalau itu annual. Ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas pada saat pertemuan. Oke, pengertiannya present value, nilai di masa yang akan datang itu diperhitungkan saat ini. Sebetulnya nilainya berapa, gitu ya teman-teman ya. Terus berarti future value kan tadi F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Maka present value-nya gimana? Tinggal F dibagi 1 plus I pangkat N. Atau F kali 1 per 1 plus I pangkat N. Oke, kalau annual gimana? Kalau future value-nya kan F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Maksudnya di sini ini kalau setiap bulan nabung berapa, begitu ya, A ini, terus 1 plus I pangkat N, maka future value-nya berapa? Misalkan tiap bulan kita nabung 300.000, tiap bulan kita nabung 200.000, itu bisa dihitung pakai ini. Kalau present value, maka rumusnya menjadi P sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 per I kali 1 plus I pangkat N. Ini rumusnya nggak usah dihafal. Karena kita sudah kuliahan, yang penting dipahami konsepnya saja. Nanti kalaupun ujian open book kok, ya. Banyak latihan saja. Saya yakin kalau teman-teman ngerjain latihannya, insya Allah pasti bisa. Nah, makanya teman-teman, di sini saya minta teman-teman mengerjakan 3 soal ini. Jika Ahmad akan di PHK 5 tahun lagi dan mendapatkan pesangon 100 juta, maka berapakah nilai uang pesangon itu saat ini? Dikerjakan ya, nanti di-upload. Terus, ini tugas hari ini. Bayangkan Anda pada usia 35 tahun ingin membeli rumah dengan harga 300 juta. Jika usia Anda sekarang 20 tahun, berapa yang harus Anda tabung setiap bulannya? Asumsinya suku bunga 10% per tahun. Oh ya, ini yang nomor 1 juga suku bunga 5%, 10%, 15% per tahun juga ya, teman-teman ya. Oke, usia 35 tahun pengen beli rumah harganya 300 juta. Kalau suku bunganya 10%, kira-kira nanti apa namanya, di usia 35 tahun itu mau membutuhkan dana segitu, kita harus nabung berapa nih per bulan? Itu kebayang. Di perhitungan annual tadi ya. Silakan dipraktekkan teman-teman. Jika Anda menabung setiap bulan 300.000, maka berapa uang Anda 10 tahun lagi jika suku bunga tabungannya Anda 5% per tahun. Oke. Ya. Kita coba latihan sekalian. Ini belum saya tulis. Ada tambahan 1 soal lagi. Itu ya, berarti nanti ada 3 soal yang dikerjakan hari ini. Asumsinya adalah rata-rata, mohon maaf, ini kita pembahasan saja ya teman-teman. Perokok kalau rata-rata 1 hari itu 1 pak, berarti kan 1 paknya anggap
average di angka 15.000 begitu ya. Kalau dia 1 bulan habis selama 30 hari itu berarti kan habis 30 pak dengan harga 1 paknya 15.000. Seandainya itu ditabung ya, nilai itu coba diperhitungkan 10 tahun lagi dengan suku bunga deposito 5% per tahun. 10 tahun lagi uangnya seharusnya berapa? Dihitung ya teman-teman ya. Ini sekedar latihan saja sih, karena saya pernah hitung-hitungan dengan teman saya itu, saya sampai, wah kamu kalau nggak merokok, sebetulnya kamu sudah punya mobil nih, gitu ya. Ya, tapi teman saya masih tetap memilih merokok katanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar. Jadi ada 4 soal ya teman-teman ya. 1, 2, 3 ini plus apa yang tadi saya sampaikan secara kata-kata, gitu ya. Saat ini latihan seperti ini dulu. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen di channel YouTube. Nanti kita bahas minggu depan, gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.